Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan alternatif. Nah, sebelumnya apa sih itu pendidikan alternatif? Pendidikan alternatif merupakan istilah generik yang meliputi sejumlah besar program atau cara pemberdayaan peserta didik yang dilakukan berbeda dengan cara tradisional. Biasanya identik dengan bentuk pendidikan yang pendekatannya itu lebih ke individual, perhatian lebih besar, serta didasarkan pada minat dan bakat peserta didik itu sendiri. Dengan kata lain, pendidikan terhadap peserta didik lebih intim, akan tetapi bukan berarti pendidikan alternatif ini dianggap sebagai pengganti dari pendidikan formal. Nah, pendidikan alternatif ini juga ada bermacam-macam. Menurut Jerry Mitz, pendidikan alternatif itu dikategorikan dalam 4 bentuk. Yang pertama, sekolah publik pilihan. Yang kedua, sekolah atau lembaga pendidikan publik untuk siswa bermasalah. Yang ketiga, sekolah atau lembaga pendidikan swasta atau independen. Dan yang keempat, pendidikan di rumah atau biasa disebut dengan homeschooling. Nah, yang pertama ada sekolah publik pilihan. Sekolah publik pilihan merupakan lembaga pendidikan dengan biaya negara atau dalam sehari-hari disebut sebagai sekolah negeri yang menyelenggarakan program belajar dan pembelajaran yang berbeda dengan program konvensional, tetapi masih mengikuti sejumlah aturan baku yang ditentukan. Contohnya itu adalah sekolah terbuka yang diselenggarakan karena adanya hambatan baik secara ekonomi, fisik, sosial, dan geografi dari peserta didik itu sendiri. Nah, bahan ajarnya itu biasanya berupa cetakan, rekaman, video dari radio atau media yang lainnya. Modelnya itu biasanya mandiri atau membentuk kelompok sesuai dengan kondisi peserta didik itu sendiri. Dengan kata lain, tidak didampingi oleh pendamping seperti pendidik secara langsung. Yang kedua ada sekolah atau lembaga pendidikan publik untuk siswa yang bermasalah. Nah, sekolah ini biasanya lebih berfokus untuk menghadapi peserta didik yang memiliki latar belakang masalah kehidupan masing-masing. Peserta didik yang dianggap sebagai siswa bermasalah yaitu mereka yang pertama, tinggal kelas karena lambat belajar, yang kedua, nakal atau mengganggu lingkungannya, yang ketiga, adanya pasangan yang berusia masih sekolah, yang keempat, korban penyalahgunaan obat terlarang, yang kelima, korban trauma dalam keluarga. Tujuan dari adanya sekolah ini adalah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, atau dengan kata lain, untuk peserta didik yang memiliki latar belakang masalah tersebut dapat tetap mendapatkan pendidikan sesuai dengan usianya, sehingga tidak tertinggal oleh individu yang lain yang mendapatkan pendidikan seharusnya. Yang ketiga ada sekolah atau lembaga pendidikan swasta. Sekolah swasta didirikan oleh perseorangan, yayasan, atau perusahaan dengan anggaran dana sendiri. Biaya operasional sekolah didapat dari biaya pendidikan yang dibebankan kepada peserta didik. Meskipun demikian, sekolah-sekolah swasta ini juga tidak kalah saing dengan sekolah negeri. Hal ini dapat dibuktikan karena sudah banyak sekali sekolah swasta yang terakreditasi. Selain itu, bahkan untuk sekolah swasta sendiri malah biasanya fasilitas akan lebih bagus karena biaya yang dikeluarkan juga lebih banyak. Yang keempat ada pendidikan di rumah atau biasa kita kenal dengan homeschooling. Nah, sistem pendidikan ini dilakukan di rumah sehingga peserta didik lebih leluasa melakukan aktivitasnya tanpa harus mempersoalkan waktu. Tidak harus sibuk mandi pagi, sarapan, memakai seragam, ataupun sebagainya. Karena pendidik atau guru yang akan mendatangi rumah dari peserta didik itu sendiri. Tujuan homeschooling sendiri yaitu
itu untuk mengembangkan potensi peserta didik yang kurang maksimal jika di sekolah. Meskipun demikian, model pembelajaran ini tidak seluruhnya baik karena peserta didik cenderung akan individualis dan kurang bersosialisasi dengan lingkungan di sekitarnya, sehingga relasi yang dimilikinya pun juga terbatas. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.